Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil merekonstruksi ulang kejadian pembunuhan seorang siswi SMK di Ciracas, Jakarta Timur. Terkuak, ternyata pembunuh sudah merencanakan aksinya 1 hari sebelum kejadian. Dan ternyata pelaku melakukan aksi ini gara-gara sakit hati lantaran korban menolak cinta dari si pelaku. Bro, cinta memang bikin buta. Tapi lu harus bisa bedain kalau cinta itu penuh dengan kasih dan sayang. Kalau misalnya cinta membawa petaka, berarti lu cuma nafsu. Tak perlu waktu lama bagi tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya melacak pembuangan mayat remaja perempuan yang ditemukan di Kali Cikeas, Kecamatan Jatisampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi meringkus 3 pelaku di tempat persembunyiannya, sebuah mes dekat toko bangunan. Dari ketiga pelaku, salah satunya merupakan mantan kekasih korban, sekaligus otak pembunuhan. Saat digerebek, ketiganya tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Korbannya di mana? Korbannya? Kepalanya di mana? Oh. Kamu di sini. Kamu lihat di atasnya. Di cekek itu. 5 menit selesai. Dorang itu udah jam berapa? Sekarang gue minta kejujuran aja. Dia tahu kan? Si duduk di sini ya, dudukin, lu tumpukin pakai pakaian. Pas dia masuk, dia udah tahu apa belum? Udah kan? Udah. Tahu itu. Tim kemudian segera menggelar rekonstruksi untuk melengkapi berkas tuntutan terhadap para pelaku. Sore ini kita melaksanakan rekonstruksi, ya. Nanti ada 2 lokasi. Yang pertama satu di di toko bangunan, ya, tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan. Kedua, kita melakukan rekonstruksi di tempat pembuangan, ya. Nanti untuk rekonstruksi Pak Kadi pimpin, ya, untuk tim tindak dan opsional nanti parameter jangan sampai ada masyarakat yang ingin melihat berkumpul akhirnya mengganggu prosesnya. Siap, Pak. Mulai kegiatan pada sore hari ini sudah mulai. Ketiganya dibawa ke TKP. Rekonstruksi akan digelar sebanyak 26 adegan. Terkuak, ternyata pelaku utama sang mantan kekasih korban memang telah merencanakan aksi keji ini. 1 hari sebelum eksekusi, 15 Juli 2022, pelaku meminta 2 rekannya membantu melancarkan aksinya. Hingga pada 16 Juli 2022, pembunuhan berlatar sakit hati karena asmara ini pun dilancarkan. Hari ini kita akan melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang viral kemarin. TKP ada di Ciracas, Jakarta Timur. Dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi di 2 lokasi. Sebelumnya sang pelaku utama mengelabui korban yang masih berstatus siswa kelas 1 SMK agar mau diajak bicara 4 mata di mes tempat dirinya bekerja. Korban pun setuju hingga akhirnya pembicaraan 4 mata antar keduanya berakhir dengan persetubuhan pelaku dan korban di kamar mes. Nanti kalau mau, kakse ya. Kamu duduk berdua, depan-depan. Ngobrol ya, lagi janji untuk berhubungan intim ya. Mau digambarin, udah tiduran lu. Namun pelaku yang telah dendam kesumat gara-gara korban minta putus sudah menyiapkan 2 rekannya di kamar untuk merekam hubungan intim mereka. Udah duduklah, kamu. Udah duduk. Korban yang panik pun minta tolong, hingga akhirnya pelaku mulai menyiksa korban hingga nyawa korban melayang. Tak lama setelah nyawa korban melayang, pelaku dengan dibantu 2 rekannya langsung membuang jasad korban ke Kali Cikeas. Tim pun bergerak ke TKP kedua untuk merekonstruksinya. Demi menghilangkan jejak jasad korban dibuang hingga sedalam 15 meter. Mobil liatinnya. Ayo.
Kekejian pelaku tak berhenti sampai di situ. Harta benda korban pun dirampas. Handphone korban dijual via jejaring sosial seharga Rp500.000. Sejauh ini polisi sudah mengamankan barang bukti. Kain yang digunakan para pelaku untuk menyumpal mulut korban, serta handphone korban yang kadung dijual. Untuk fakta-fakta dari kejadian ini, ya memang kejadian pembunuhan ini memang sudah direncanakan pada tanggal 15, ya, tanggal 15 Juli oleh ketiga tersangka. Makanya di sini kita persangkakan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Jadi untuk 2 orang, tersangka B sama tersangka D itu turut serta membantu pada saat terjadinya pembunuhan. Tapi sebelumnya berarti mereka udah berencana untuk menggilir Sudah ada rencana. Gulingnya kasih pewang. Sementara itu para tersangka dijerat pasal berlapis 338 dan 340 KUHP serta pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup.